Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, umur, rezeki hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada pagi hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alil baiti wa khususan ila Syekh Ahmad Syahabuddin Al-Qalyubi wa usulihi wa furu'ihi sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pembahasan kitab An-Nawadir bab 9. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-hikayatut tasi'ah, kisah cerita yang ke-9, yakni fil karamat, tentang kemuliaan, tentang keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat dalam beribadah kepada Allah. Ruqyah diceritakan an Abdullah ibn al-Mubarak, dari Sayyidina Abdullah ibn Mubarak atau Ibn Mubarak. Beliau berkata, kuntu bi Makkah, pada suatu hari aku sedang berada di kota Makkah. Fa waqa'a fiha qahtun kabir, dan pada saat itu pula kota Mekah sedang terjadi paceklik besar-besaran. Wa kana nasu yastasquna bi Arafat, dan pada hari itu pun seluruh manusia yang berada di kota Mekah melakukan salat istisqa di tanah Arafah, di padang Arafah. Ketika melaksanakan salat istisqa, falam yasdadu illa syiddatan, melainkan tidak ada jawaban, melainkan tidak ada hujan, akan tetapi paceklik yang terus menerus, kemarau yang terus menerus. Famakasu ala zalika Jumu'atan, kemudian pada hari itu berkumpul di suatu hari Jumat, berkumpul para manusia di hari Jumat. Summa ba'dal jumu'ati kharaju ila Arafat, dan ketika setelah melaksanakan sholat Jumat, seluruh manusia itu pergi ke tanah Arafah. Fara'aitu fihim, kata Ibn Mubarak, fara'aitu fihim rajulan aswad dhaifal badani fasalla rak'ataini summa da'a rabbahu ba'dahuma summa sajad. Ketika itu Ibnu Mubarak melihat salah satu pemuda yang mana pemuda itu badannya kurus, kulitnya hitam. Pemuda yang berbadan kurus dan berkulit hitam itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, pemuda tersebut berdoa kepada Allah. Kemudian sujud, dan di dalam sujud itu pemuda tersebut mengucapkan isi doanya. Waqala, doa daripada pemuda tersebut, wa izzatika la arfa'u ra'si minas sujud hatta tasfiya ibadak. Ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku tidak akan bangun kepalaku dari sujudku, aku tidak akan bangun dari sujudku sehingga engkau menurunkan hujan, kepada hamba-hambamu di kota Makkah. Fara'aitu qit'atun minas sahab zaharat summa damma ilaiha qita'un akhra summa amtaratis sama ka afwahil qurbi. Kemudian setelah itu pula, setelah
Setelah seorang pemuda hitam dan kurus itu berdoa di dalam sujudnya, saat itu pula berkumpul awan hitam, menggumpal awan hitam tersebut, dan kemudian turunlah hujan yang lebat layaknya kantung air yang pecah dari kantong air itu. Fahamidallaha wan sarafa. Kemudian pemuda tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tanah Arafah. Fattaba'tu asarahu, dan akhirnya kata Ibn Mubarak, aku ikuti dia kemana dia pergi. Hatta ra'aituhu dakhala makanan fihi naqasul abid, sehingga Ibn Mubarak itu mengikuti sampainya pemuda hitam tersebut masuk ke dalam tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat penjualan budak. Ketika masuk ke tempat penjualan budak, fansaraftu summa asbahtu fahamiltu ma'i minad darahim wad dananir summa ji'tu ila darin naqas. Ketika aku melihat pemuda hitam dan kurus itu masuk ke tempat penjualan budak, maka aku kembali pulang dan aku mengambil uang, mengambil dirham, mengambil dinar untuk kembali lagi ke tempat penjualan budak tersebut. Summa wa qultu lahu inni muhtajun ila gulam ashtarihi. Dan akhirnya aku sampai di tempat penjualan budak tersebut, aku mengatakan bahwasannya aku butuh seorang budak dan aku ingin membeli budak tersebut. Fa'aradu alayya nahwa salasina gulaman. Akhirnya penjual budak tersebut mengeluarkan seluruh budak-budak yang dimilikinya sebanyak 30 budak. Akan tetapi Ibnu Mubarak tidak melihat di antara 30 budak itu, Ibnu Mubarak tidak melihat salah satu budak hitam dan kurus itu. Kemudian Ibn Mubarak mengatakan, fakultu hal baqiya ghairu haula. Apakah masih ada budak yang tersisa selain daripada budak 30 ini, 30 budak ini? Qala, maka penjual itu pun menjawab, baqiya gulamun maishum la yukallimu ahadan. Iya, ada satu budak yang tersisa. Akan tetapi budak itu adalah maishum. Budak itu pembawa sial. Dan budak tersebut tidak pernah berbicara kepada satupun orang. Fakultu arinihi fa akhrajal gulam alladzi ra'aituhu bi'aini. Kata Ibn Mubarak, aku ingin melihatnya, coba keluarkan. Kemudian dikeluarkan oleh penjual budak tersebut. Dan ketika penjual budak tersebut mengeluarkan, dan akhirnya benar, budak tersebut adalah budak yang pernah disaksikan oleh Ibn Mubarak kemuliaannya di tanah Arafah. Kemudian fakultu, maka Ibn Mubarak pun berkata, bikam ishtaraita, berapa waktu kamu beli budak ini? Faqala, maka penjual budak pun itu berkata, bi ishrina dinaron wa huwa laka bi asyratid dananir. Dulu waktu aku membeli budak ini, aku membeli sebesar 20 dinar. Akan tetapi ketika aku jual sebesar 20 dinar, tidak ada yang laku budak tersebut. Oke lah, kalau begitu untuk kamu 10 dinar aja. Akhirnya kata Ibn Mubarak, fakultu la, tidak, aku tidak ingin menghargai budak ini dengan harga yang murah. Aku tidak ingin membeli budak tersebut dengan harga 10 dinar. Bal aziduka sab'atan wa ishrina dinaran. Akan tetapi aku akan membeli budak ini sebesar 27 dinar. Ketika budak tersebut dibeli sebesar 27 dinar, wa akhadtu biyadil gulam wa raja'tu. Dan aku mengambil budak tersebut dan aku bawa pulang budak tersebut. Kemudian faqala li, budak tersebut berkata kepada Ibn Mubarak, ya maulaya lima ishtaraitani wa ana la atiku khidmatak. Wahai tuanku, kenapa engkau membeliku sedangkan aku tidak becus untuk melayanimu? Akhirnya kata Ibn Mubarak, fakultu innama ishtaraituka litakuna anta maulaya wa ana khadimuk. Aku pun berkata kepada budak tersebut, sesungguhnya justru aku membelimu bukan berarti aku menjadikanmu sebagai budakku.
justru aku membelimu agar aku bisa menjadi budakmu dan kamu adalah tuanku. Faqala li, maka budak tersebut pun berkata kepadaku, limadza taf'alu dzalik? Kenapa engkau melakukan hal ini? Kemudian Ibn Mubarak pun berkata, faqultu ra'aituka bil amsi qad da'awtallaha ta'ala fa'ajabak fa'araftu karamataka ali. Sesungguhnya pada waktu itu kemarin aku melihatmu berdoa kepada Allah, dan ketika engkau berdoa kepada Allah, doamu telah diijabah, doamu langsung diijabah seketika itu pula, dan aku menyaksikan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Faqala li qad ra'aitu dzalik. Maka budak itu pun berkata lagi, benarkah kamu melihat hal itu? Benarkah kamu melihat kejadian itu? Akhirnya Ibn Mubarak pun berkata, qultu na'am. Benar, aku melihat kemuliaanmu yang diberikan oleh Allah. Qala, maka budak itu pun berkata lagi, fahal tu'tikuni, apakah kamu akan memerdekakanku? Akhirnya Ibn Mubarak pun menjawab, faqultu anta hurrun liwajahillahi ta'ala. Kata Ibn Mubarak, kamu sekarang aku merdekakan, kamu sekarang merdeka, aku memerdekakanmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasami'tu hatifan la ara syakhsahu yaqulu ya ibnal Mubarak abshir faqad ghafarallahu lak. Dan ketika aku memerdekakan budak tersebut, seketika itu pula terdengar suara, entah dari mana sumbernya, entah siapa yang mengatakan, yang jelas suara itu berkata, ya ibnal Mubarak abshir faqad ghafarallahu lak. Wahai Ibn Mubarak, sungguh telah ada kabar gembira yang mana Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Tsumma asbagul wudu'u wa shalla rak'ataini. Ketika budak itu dibebaskan, kemudian budak tersebut mengambil wuduknya dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian budak tersebut berdoa kepada Allah, alhamdulillahi hadza itqu maulayal asghar wa kaifa yakunu itqu maulayal akbar. Sungguh aku telah merdeka dari majikanku yang kecil, yakni Ibn Mubarak. Maka bagaimana jika aku merdeka dari tuanku yang besar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tawaddo'a aidan wa shalla rak'ataini. Kemudian mengambil wudu juga, mengambil wudu lagi dan melaksanakan sholat lagi 2 rakaat. Tsumma rafa'a yadahu. Kemudian budak itu mengangkat tangannya setelah sholat 2 rakaat ila sama, ke atas. Wa qala, dan budak itu pun berkata lagi, ilahi anta ta'lam anni abdatuka salasina sana. Wahai Tuhanku, ketika setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, budak tersebut berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sungguh aku telah mengabdi, sungguh telah aku menghambakan diriku kepadamu salasina sana, selama 30 tahun. Wa annal ahda baini wa bainak, dan antara diriku dan dirimu telah membuat perjanjian, Allah takshifa satri fahina idh kashaftahu faqbitni ilaik. Dan antara diriku dan dirimu telah membuat perjanjian untuk menyembunyikan, untuk merahasiakan keistimewaan yang engkau berikan kepadaku. Fahina idh kashaftahu, dan pada hari ini engkau bukakan, engkau perlihatkan antara kemuliaanku kepadamu. Faqbitni ilaika, kalau begitu ambillah nyawaku, cabutlah nyawaku. Fakhara maghsyanan, fakhara maghsyayan alaihi, fakhara maghsyan alaihi fa idza huwa mayyit. Dan seketika itu budak tersebut langsung tergeletak, langsung tepar. Dan ketika dicek oleh Ibn Mubarak, ternyata budak tersebut sudah meninggal. Fakafantuhu, maka Ibnu Mubarak pun mengkafaninya. Walam uhsina kafnahu, akan tetapi
Ibn Mubarak mengkafani dengan mengkafani sembarangan. Mengkafani budak tersebut dengan sembarang kafan. Ya, yakni enggak becus. Yakni enggak becus mengkafani budak tersebut. Wa sholaitu alaihi wa dafantahu. Dan aku menyolatinya dan aku menguburkannya. Falamma nimtu ra'aitu rajulan husnan fi siyabi hasanah wa ma'ahu rajulun kabiru kadzalik. Dan ketika aku menyolatinya, ketika aku mengkafaninya, ketika aku menguburkannya, kemudian kemudian setelah itu aku tidur, dan ketika aku tidur aku bermimpi bahwasannya ada dua orang laki-laki, yang mana laki-laki itu memakai baju yang rapi, memakai baju yang baik, dan kedua laki-laki itu sama besarnya. Wa kullu minhuma wadi'un yadah ala katifil akhar. Dan kedua laki-laki itu saling berjalan merangkul, saling berjalan dan memegang bahu. Kemudian faqala li ya ibnal Mubarak amma tastahyi minallahi summa masya. Akhirnya kedua laki-laki itu pun berkata, wahai Ibn Mubarak, apakah kamu tidak merasa malu antara dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Summa masya. Kemudian dia berjalan lagi, melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Ibn Mubarak pun heran. Kemudian Ibn Mubarak fakultu lahu, Ibn Mubarak pun berkata kepadanya, man anta, siapa kamu? Kata Ibn Mubarak. Faqala, maka di antara kedua orang itu pun menjawab, ana Muhammad Rasulullah wa hadza abi Ibrahim. Ketahuilah bahwasannya aku adalah Muhammad Rasulullah dan ini di sebelahku adalah Nabi Ibrahim. Fakultu kaifa la astahi wa ana aktsarus salat. Bagaimana engkau bisa, kata Ibn Mubarak, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwasannya aku malu di hadapan Allah, sedangkan aku sendiri memperbanyak solatku. Kenapa kau bisa kenapa kau bisa mengatakan kalau aku itu malu di hadapan Allah? Faqala, maka Ibn Mubarak maka di antara kedua orang itu, maka Kanjeng Nabi pun berkata, yamutu waliyun min auliya'illahi ta'ala fala tuhsina kafnahu. Pada hari itu telah mati wali min auliyaillah, akan tetapi kamu tidak becus mengkafaninya. Falamma asbahtu akhrajtuhu minal qabri wa kafantuhu fi kafnin naqiyyin wa sholaitu alaihi wa dafantuhu rahimahullahu ta'ala. Dan seketika itu pun aku bangun dari tidurku, dan pada pagi hari aku mengeluarkan jenazah wali min auliyaillah itu, aku mengeluarkan jenazah budak tersebut, yang mana budak tersebut ternyata adalah wali min auliyaillah, dan aku buka lagi kain kafannya, aku gantikan kain kafan itu dengan kain kafan yang baru, aku mandikan lagi dia dan aku sholatkan lagi, kemudian aku kuburkan lagi wali min auliyaillah itu. Wasu'ila, dan pada akhirnya pun ditanya. Siapa yang bertanya? Yakni Abul Qasim Al-Hakim. Kata Abul Qasim Al-Hakim, ayyuma afdal asin yatubu min isyanihi am kafir yarji'u ilal iman. Kata Abul Qasim, lebih baik mana, lebih afdol yang mana antara satu orang yang bermaksiat kemudian dia taubat kepada Allah, atau orang kafir yang mana dia memeluk Islam. Jadi lebih baik mana antara orang Islam tapi dia gemar bermaksiat kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah, dibandingkan dengan orang kafir yang kemudian dia memeluk Islam. Kemudian musannif pun menjawab, faqala bal asi alladzi yatubu min isyanihi afdal. Lebih afdol orang yang bermaksiat kemudian dia bertaubat dari maksiatnya dibandingkan orang kafir yang kembali memeluk Islam. Kenapa lebih afdol orang yang bermaksiat
dibandingkan orang kafir yang memeluk Islam, li'anna karena sesungguhnya al-kafiru fi hali kufrihi ajnabi. Karena sesungguhnya orang kafir ketika dia masih dalam keadaan kafir itu adalah ajnabi, orang lain dari kita, orang yang tidak kenal, orang yang tidak tahu siapa Allah, orang yang tidak tahu siapa Muhammad Rasulullah. Wal asi, sedangkan orang yang muslim tetapi dia gemar bermaksiat, fi hali isyanihi arif. Sedangkan orang yang gemar bermaksiat, ketika dia bermaksiat, dia mengetahui siapa Allah dan siapa Rasulullah. Wa innal kafira idza aslama yantakilu min darajatil ajanib. Dan sesungguhnya orang kafir ketika masuk ke dalam Islam, maka dia sampai di tingkatan ajanib. Iza aslama yantakilu min darajatil ajanib ila darajatil arif. Sesungguhnya jika ada orang kafir kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka derajatnya dia itu ibarat ajanib kemudian pindah ke arif. Sedangkan orang yang gemar dalam bermaksiat itu yantakilu darajatil arif ila darajatil ahbab. Jadi perbandingannya, kalau orang kafir ketika dia masuk Islam, dia derajatnya itu dari ajanib kemudian dia berpindah ke arif. Kenapa dia berpindah ke arif? Karena dia masuk Islam. Karena sebelum dia masuk Islam, derajatnya dia adalah ajanib, orang yang tidak dikenal. Ketika arif, maka dia orang yang mengenal. Ketika dia masuk ke dalam Islam, itu derajatnya dia pindah dari derajat ajanib ke derajat arif. Sedangkan orang yang gemar bermaksiat itu derajatnya derajat arif ila darajatul ahbab. Sedangkan orang yang bermaksiat itu derajatnya berpindah dari derajat arif ke derajat ahbab, yakni derajat yang mengetahui kemudian dia derajat yang mencintai. Nah, oleh karena itu kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wallahu yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan taubat. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan kita manfaat dari kisah-kisah para min auliyaillah yang kita ceritakan, yang dikisahkan di dalam kitab An-Nawadir ini. Semoga Allah memberikan manfaat khususnya untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain yang mendengarkan cerita-cerita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.